Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan di sini kita akan mendengarkan berbagai macam kisah dari narasumber kita mengenai kehidupan yang sudah ia jalani, baik itu cobaan maupun itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah bersama kita seorang narasumber bernama Mbak Dayu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Dan juga selain Mbak Dayu, kita juga sudah bersama dengan Pak Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan mudah-mudahan dari semua apa yang dikatakan dari Pak Kiai bisa membantu permasalahan yang dialami Mbak Dayu ini ya Pak Kiai. Ya. Amin. Baik, Mbak Dayu mungkin bisa langsung aja cerita bagaimana awal kejadian hingga saat ini Mbak Dayu begitu merasa putus asa, bahkan merasa diri Mbak Dayu ini sudah durhaka sama orang tua. Iya, saya merasa kalau Allah itu sudah menghukum saya. Sudah apa yang saya dulu lakukan. Dan itu benar-benar terjadi sebagai karma dari tingkah laku saya sendiri. Boleh tahu apa yang Mbak Dayu lakukan? Waktu muda dulu saya terlalu berambisi dengan dunia. Ya, saya tidak pernah mendengarkan apa kata-kata ibu saya, saudara saya. Dan saya cuma peduli pada diriku saya sendiri. Saya terlalu ambisi dengan uang. Saya pergi, saya selalu mencari hubungan dengan laki-laki. Dan saya akhirnya menemukan laki-laki menjadi pacar saya sampai saya menikah dan saya dikaruniai seorang putri. Apa yang melatar belakangi Mbak Dayu mencoba sebegitu berambisinya? Apakah karena harta atau apa ya, ada yang lainnya? Ya, manusiawi ya. Kita ingin hidup seperti orang lain. Tapi saya terlalu berambisi. Saya terlalu banyak menuntut suami saya. Setelah saya menikah, ternyata suami saya itu seorang pemalas. Dia tidak mau menafkahi saya sama anak saya. Setiap hari seperti neraka. Setiap hari bertengkar. Dan akhirnya saya pun bercerai dengan suami saya yang pertama. Baik, Mbak Dayu, tahan dulu ceritanya. Saya mau tanya Pak Kiai mengenai dari yang awal tadi Mbak Dayu bilang bahwa dia merasa durhaka sama orang tuanya Pak Kiai. Apakah kehidupan dia di awal pernikahan ini adalah bagian dari dia durhaka dengan orang tua Pak Kiai? Kalau ada orang yang ingin membahagiakan anaknya, pasti itu adalah orang tua. Tetapi terkadang memang pandangan anak berbeda dengan orang tua. Karena apa? Mereka pernah jadi anak dan kita belum pernah jadi orang tua. Sebaik-baik orang adalah yang baca pelajaran dan tidak jadikan diri korban pelajaran. Nah, karena kata orang apa? Pengalaman adalah sebaik-baik guru. Nah, Dayu kelihatannya tidak sempat merenungkan ini. Bisa jadi perjalanan berikutnya itu dimulai dari penanaman benih yang pertama tadi, yaitu melawan orang tua. Kan sering saya sampaikan bahwa orang yang melawan orang tua itu dia tidak akan bisa bertunas dengan baik. Seperti apa pohon akan jadi tergantung benih yang ditanamnya. Kita tanam benih duri ya jadinya duri. Kita tanam padi ya jadi padi. Kita tanam mangga ya jadi mangga. Nah, rupanya Mbak Dayu ini milih benih duri yang pada akhirnya kemudian kakinya terluka, tangannya terluka, semuanya terluka. Yaitu tanamanmu. Tetapi ketika sudah jadi duri dan waktu itu sudah berlalu, tinggal pandai-pandai mengolah saja. Kan banyak orang juga yang bisa menemukan duri menjadi obat-obatan. Itu aja masalahnya sekarang. Nah, Mbak Dayu, setelah jadi akhirnya jadi bercerai sama suami. Iya, saya bercerai dengan suami saya. Baik, setelah itu apa yang Mbak Dayu lakukan lagi? Pelajaran pertama saya menikah tidak menjadi saya untuk sadar. Saya malah menjadi penyanyi organ saat itu. Ibu saya sudah menasehati saya, berubahlah, jangan seperti itu lagi agar hidup kamu lebih baik. Tapi saya tetap keras kepala. Saya menjadi penyanyi organ.
Kamu mau kemana, nak? Aku mau pergi, Ibu. Kamu jadi mau pergi? Kamu mau jadi penyanyi? Aduh, Ibu, aku itu cuma mau cari uang yang banyak. Udahlah, Ibu jangan larang-larang aku. Ini hidup aku, Ibu. Dengerin. Tapi kamu nggak pantas jadi penyanyi seperti itu, tau nggak? Nggak pantas. Ibu nggak setuju pokoknya. Kita malu. Malu apa kata orang nanti di kampung ini? Bu, aku nggak peduli ya apa kata mereka. Emangnya mereka peduli di saat kita lagi susah? Enggak kan? Pokoknya aku cuma mau cari uang dan uang, Ibu. Udah, jangan. Kamu gak kasihan sama anak kamu. Anak kamu juga masih kecil. Bu, aku kerja untuk dia juga. Nggak, pokoknya ibu nggak setuju. Enggak, aduh, Ibu jangan larang aku. Ibu jangan larang aku. Ibu minggir. Saya jangan. Maka saya sampai pergi ke dukun gitu, ke dukun untuk memasang susuk. Biar saya laris, Susuk penglaris gitu ya. penglaris ya. Biar saya banyak yang nyawer, biar banyak yang manggil saya kayak gitu. Dan pada suatu ketika saya manggung, ada seorang laki-laki. Dia suka sama saya dan dia sering sekali nyawer sama saya. Pada saat itu, saya pikir dia adalah orang yang baik, orang yang banyak uang dan bisa mewujudkan apa yang saya inginkan, apa yang saya bisa membuat saya bahagia. Dari mana ada pikiran bahwa itu laki-laki yang baik sedangkan ketemukannya di tempat yang tidak baik? Iya, saat itu saya emang benar-benar tidak berpikir sehat. Iya. Iya, tidak pernah terpikir kalau ini adalah tempat yang tidak baik. Yang saya pikirkan adalah saya cari uang yang banyak. Mungkin godaan kemewahan itu Pak Kiai yang bikin dia buta. Iya. Dia beranggapan bahwa laki-laki itu adalah yang paling sempurna karena dia punya segalanya dalam hal materi. Pikirannya sudah dikendalikan oleh keburukan yang nempel dalam dirinya. Dengan susuk yang masuk di badannya itu sudah buruk pikirannya semua. Sehingga warna merah bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih, dan seterusnya. Buruk kelihatan baik. Wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Mereka mengira ayat ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Orang yang tersesat jalannya tapi masih mengira bahwa itu perbuatan yang terbaik. Bayangkan ketika sudah masuk susuk di tubuhnya, semua yang baik menjadi buruk, semua yang buruk jadi baik. Dan ini adalah dikendalikan setan sebetulnya. Lalu apa yang kita lakukan harusnya Pak Kiai biar kita nggak bisa tertipu dengan calon pacar kah atau calon suami kah gitu? Gimana cara bisa kita Banyak tahu? orang yang membungkus emasnya dengan sampah-sampah supaya tidak dicuri orang. Tapi banyak orang yang menjual batu kerikil dengan bungkusan kertas emas supaya dibeli orang. Ini jangan tipu daya. Jangan lihat bungkusnya. Ketika bertemu seorang laki-laki tidak langsung jatuh cinta di tempat, itu bahaya sekali. Lihat keluarganya, tanya tetangganya, pelajari dengan baik. Tidak langsung begitu saja. Beli barang tidak cukup peta dengan kalengnya. Nah, selama ini banyak orang yang jatuh cinta di tempat-tempat tertentu, kemudian cinta itu dibawa pulang dengan sebuah keyakinan tanpa dia tahu seperti apa sebenarnya dia. Ya, penyesalan selalu datang terlambat memang. Baik, lalu kemudian apa yang terjadi? Kejahatan apa? Tadi kan Mbak Doi bilang ada kejahatan yang dilakukan suami. Mbak Doi ini apa yang dilakukan? Setelah saya menikah dengan dia, saya pikir dia itu orang yang baik, yang akan bisa membahagiakan saya. Ternyata itu semua salah. Dia orang yang sangat jahat, bahkan lebih jahat dari setan. Apa yang dilakukan? Dia manusia, tapi berbentuk iblis yang berbentuk manusia. Dia sering menyiksa saya. Bahkan saya pernah dikurung di rumah, nggak boleh keluar oleh dia. Dia juga udah menghabiskan harta saya. Dia menjual rumah, tanah, sampai kami nggak punya apa-apa. Sampai saya terjerat hutang begitu banyak. Jangan ya, itu punya ibu.
tidak pernah sayang sama anak saya. Bahkan anak saya pun dia jahatin. Anak saya pun dia marah-marahin. Itu yang membuat saya begitu sakit. Ya mungkin karena dulu kita memilih dia berdasarkan nasihat hawa nafsu. Nah sekarang hawa nafsu suruh beresin tuh kalau bisa. Kalau kita kawin dengan perintah Allah, nanti Allah yang beresin. Tapi karena nafsu, karena syahwat, tagih nafsunya, tanggung jawab dong. Kan gitu. Kan tidak bisa nyatanya. Saya tidak akan melihat dari sisi suaminya yang buruknya, tapi tetap kita akan melihat dari sisi di mana kita mulai berangkat tadi ya. Sekarang suami masih ada? Saya tidak Atau sudah tahu. berpisah? Karena saat itu saya sangat banyak hutang. Saya dikejar-kejar, saya kabur sama anak saya. Anak saya titipkan pada saudara laki-laki yang pertama saya. Dan saya berangkat ke Hong Kong untuk melunasi semua hutang-hutang saya, mengambil sertifikat yang udah pernah digade-gadekan oleh dia. Sebagai apa ke Hong Kong? Saya jadi TKW. Jadi TKW. Iya. Setelah saya pulang dari sana, alhamdulillah saya bisa ngambil semua sertifikat saya. Saat itu saya pulang dari sana benar-benar minta ampun pada ibu saya. Saya sudah banyak menzolimi dia. Saya sebagai anak tidak pernah mendengar apa kata-kata orang tua saya. Terus tanggapan ibu bagaimana? Ibu orang yang sangat baik. Dia tidak pernah benci saya. Dia tidak pernah marah sama saya. Saat itu saya bilang, Bu, saya ingin sekali menebus semua kesalahan saya. Ibu dulu pernah pengen umroh. Yuk kita umroh. Saya ada sedikit uang dari hasil kerja saya waktu di Hong Kong. Ketika itu ibu saya mau diajak umroh. Saya di Mekah sana, Allah masih menguji saya. Sampainya dari Jakarta sampai Saudi, ibu saya sehat. Sampai sana, ketika di Madinah, ibu saya sakit. Ibu saya nggak bisa jalan.